Shalom anak-anak, bagaimana kalian pada hari ini? Mr. Timo berharap kalian senang, kalian sehat ada di rumah. Mari kita bersama-sama kembali untuk kita belajar. Mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami mau belajar, kiranya Tuhan berikan kami kepandaian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang minggu kemarin, bab yang ketiga tentang saling mengasihi anggota keluarga. Dan minggu kemarin Mr. Timo sudah mengajar bagaimana tentang permusuhan antara Esau dan Yakub, dan diakhiri dengan mereka saling mengasihi. Demikian juga ada satu keluarga yang saling bermusuhan tetapi kemudian kembali baik, yaitu adalah tentang keluarga Yakub. Yakub mempunyai anak 12. Mereka 12 anak laki-laki, dan satu anak yang dibenci oleh saudara-saudaranya, yaitu Yusuf. Mengapa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena Yakub ini memperlakukan kasih yang berbeda. Kalau terhadap Yusuf, Yakub sangat mengasihi, berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Contohnya, Yusuf diberikan baju-baju yang bagus, sedangkan saudara-saudaranya diberikan baju yang biasa-biasa saja. Kemudian juga Yusuf sering bercerita tentang mimpi, dan mimpi itu sangat membuat sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Contohnya mimpi di mana Yusuf menjadi raja, sedangkan saudara-saudaranya dan ayahnya itu menyembah dia. Dengan mimpi-mimpi tersebut, sehingga Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya ini berniat merencanakan untuk membunuh Yusuf. Pada suatu hari ketika Yusuf disuruh ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya, ketika itu pada saat mengembalakan ternak, dan Yusuf di padang, lalu kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, ada saudaranya yang menginginkan bahwa Yusuf lebih baik dijual saja. Ketika itu ada saudagar dari Arab, dan saudagar itu kemudian membeli Yusuf, dan kemudian Yusuf dijadikan budak, dijual ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, kemudian Yusuf dibeli oleh Potifar, yaitu seorang pejabat dari kerajaan Mesir yang sangat kaya. Yusuf kemudian bekerja di sana, bekerja di rumah tangga dari Potifar sebagai budak. Yusuf sangat bagus sekali pekerjaannya, sehingga dipercaya untuk menjadi ketua atau mengepalai para pelayan. Yusuf sangat muda dan sangat cakap, sehingga istri dari Potifar itu suka terhadap Yusuf. Tetapi Yusuf menolak, karena Yusuf tahu bahwa Potifar sangat baik terhadapnya. Karena ditolak oleh
Yusuf, maka istri Potifar ini mengatakan yang tidak baik kepada Potifar, bahwa Yusuf itu berbuat tidak senonoh atau tidak baik terhadap istri Potifar. Oleh karena itu Yusuf dipenjara. Karena Yusuf dipenjara, Yusuf mempunyai teman, yaitu temannya juru roti dan juru minum dari kerajaan Mesir yang juga saat itu dipenjara. Dan Yusuf mampu mengartikan mimpi dari mereka ketika mereka bermimpi, dan mimpi itu bisa terjadi sesuai dengan mimpinya. Lalu kemudian setelah beberapa waktu yang lama, Raja Firaun itu bermimpi dan mimpinya sangat aneh, sehingga tidak ada satupun yang sanggup untuk mengartikan mimpi itu. Melihat itu, kemudian juru minum yang saat itu dibebaskan menjelaskan kepada raja bahwa ada seorang dari Israel yang bisa mengartikan mimpi, sehingga Yusuf dikeluarkan dari penjara dan disuruh mengartikan mimpi tersebut, sehingga mimpi tersebut bisa diartikan oleh Yusuf, dan kemudian Yusuf dijadikan wakil dari Firaun. Pada saat itu terjadilah seperti arti dari mimpi Firaun dan yang diartikan oleh Yusuf, yaitu kekeringan. Karena kekeringan ini tidak saja melanda di kerajaan Mesir, juga melanda di Israel, sehingga saudara-saudara Yusuf ketika mendengar bahwa di Mesir berkelimpahan tentang makanan, maka saudara-saudaranya ini berniat untuk membeli makanan ke Mesir. Lalu saudara-saudaranya ke Mesir untuk membeli makanan. Sampai di Mesir itulah mereka kemudian bertemu dengan Yusuf. Pada saat itu Yusuf sudah menjadi pejabat nomor 2 di Mesir. Betul mimpi yang sudah dimimpikan oleh Yusuf bahwa saudara-saudara menyembah dia, ternyata benar bahwa saudara-saudaranya menyembah Yusuf, dan terjadilah Yusuf harusnya bisa membalas perlakuan dari saudara-saudaranya, tetapi Yusuf saat itu berkuasa tidak membalas saudara-saudaranya dengan kebencian, tetapi Yusuf justru memaafkan dari saudara-saudaranya. Mereka berpisah begitu lama dan Yusuf diperlakukan dengan tidak baik dan menderita bertahun-tahun, tetapi Yusuf mampu memaafkan saudara-saudaranya, dan kemudian mereka sangat berbahagia dan mereka kembali bisa bertemu, kembali bisa hidup dengan baik, dan mereka tinggal di Mesir untuk beberapa waktu lamanya. Kehidupan mereka menjadi damai sejahtera. Demikian pelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.